Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadatina min jami'i ahli baitih, jami'i dhurriyatih, jami'i ashabih, khulafaihi al-arba'ah, Sayyidina Abi Bakr wa Umara wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wal malaikati al-muqarrabin, ulama'illahi al-amilin, awliya'illahi as-salihin, khususan muallif hadha al-kitab al-hikam al-Syekh Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Mari kita kembali melanjutkan kajian kita di kitab Al-Hikam dengan pembahasan selanjutnya masih seputar mutiara-mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi. Kegigihanmu, kesenanganmu, semangatmu untuk mencari, melihat kelemahan yang ada di dalam dirimu, khairun, lebih baik, lebih bagus, min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi, daripada kegigihanmu, kesenanganmu, semangatmu untuk mencari atau melihat pengetahuan, kelebihan yang ada di dalam dirimu. Jadi mencari kelemahan abe anika lebih fokus etempeng kula ben panjenengan mengetahui, mengungkap rahasia pengetahuan atau kelebihan yang ada di dalam diri kula panjenengan. Apa makna yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah agar kula ban panjenengan menjadi hamba Allah yang selalu mengevaluasi kekurangan dan kelemahan? Karena di dalam diri manusia Kak Dinto penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Minimal beda telok yang perlu kita cari kelemahan dalam abe kula panjenengan. Yang pertama adalah engki Kak Dinto uyubun nafas, yaitu kelemahan jiwa, kelemahan diri. Apa itu uyubun nafas? Kelemahan jiwa, yaitu kelemahan yang ada dalam diri kula panjenengan, dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani, sandang pangan. Contoh, di dalam manusia mencari makan, mencari minum, mencari kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan mencari sesuatu yang tidak halal alias haram. Ini kelemahan. Ini yang perlu kita baca, kita cari. Ini kenyamanan uyubun nafas, kelemahan nafsi, kelemahan jiwa, kelemahan diri. Kadang-kadang tidak sadar manusia agar untuk dirinya bertahan, tidak lapar, bertahan hidup, agar makan, agar kenyang, mencari rizki yang tidak halal. Banyak kelemahan diri namanya.
Abe tero, ada tero nikah. Yang haram, yang halal tidak menjadi persoalan. Nah ini namanya kekurangan. Oleh karena itulah kita evaluasi. Apakah makanan yang saat ini kita cari, apakah rizki yang saat ini kita peroleh halal, subhat, atau justru haram. Itu yang perlu kita evaluasi. Kekurangan, kelemahan-kelemahan itu harus kita tutup dan berhenti saat ini juga untuk menatap kefokusan kehidupan yang akan datang. Oleh karena itulah nikah cari nikah. Abak kau tu banyak melihat, mencari kesalahan, kelemahan abak ni. Dicari. Apakah saat ini saya benar sudah? Mencari makan, mencari rizki. Apakah engkau benar? Apa engkau ketika ajalen nyari rizki, engkau papadang ke Gusti Allah, ke rahmat Allah? Ataukah justru saya hanya padang ke kebutuhan sesaat? Apakah ketika engkau nyari yang eka lakuan, halal ke kapi saya saring kau? Yang saya lakukan apakah saya tidak pernah menyinggung orang lain, yang saya lakukan tidak pernah merugikan orang lain, ataukah justru engkau setia banyak alako, banyak nyari rezeki justru banyak merugikan orang lain? Aku hidup di tengah orang lain bingung, aku hidup di tengah orang lain susah, aku senang di tengah orang lain menderita. Apakah begitu yang aku lakukan? Ketika esare nang yabe kelemahan kita, nyamana uyubun nafas. Itu kelemahan yang pertama. Untuk mencari apa? Sandang pangan. Ini kan terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah kotu isare. Mari abek lebih bagus. Tujuan audit kini kan belajar hidup terus ni kan belajar. Makanya kula pun pancenan kotu tenti santri malah. Santri benikun bera ipoduk, benikun bera sekolahan. Tapi santri di dalam kehidupan ni kan belajar terus. Mengevaluasi kekurangan abek. Ini kan lebih bagus. Yang kedua, apa kelemahan dalam diri manusia? Uyubul qalb. Apa uyubul qalb? Yaitu kelemahan hati. Nah, kelemahan diri. Makin kelemahan hati. Berapa kelemahan hati? Setelah kita mencari sandang pangan, marewon, mari ngakan nyaman. Pokoklah doa rezeki lancar, aku lebon panjenengan. Nah, kelemahan hati setelah kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik terpenuhi, hati ingin engkika dito pada jabatan dan kekuasaan. Nah, abok pado ingin kekuasaan, ingin nikah, ingin. Sehingga apa yang dilakukan? Sehingga menghalalkan segala cara. Menyuap. Aku pokoknya harus jadi pemimpin. Aku pokoknya harus menjadi kepala, menjadi pimpinan. Tidak mau tahu. Yang penting aku duduk di kursi singgasana empuk. Nyuap tak jadi masalah. Setia mentadek PC tak bisa. Nah, kenika satu kelemahan dalam hidupnya. Berarti abaknya masih tergoda oleh kekuasaan. Itulah kelemahan hati. Dan kadang abak nyaman ngakan. Nafsu bakun ki. No, ate terus kion. Oh, terus kion. Kalah kepada nafsu, ingin kekuasaan, ingin jabatan, ingin nikah. Hasilnya adu domba satu sama lain. Neng ekantorra, neng ekalapuanna. Ingin menempati posisi, positioning, posisi yang tertinggi, yang termapan. Sehingga fitnah kanan, fitnah kiri. Yang satu fitnah, adu domba. Oh iya Pak, itu kerjanya tidak bagus asisten Bapak yang sekarang. Kenapa? Saya tahu sendiri Pak itu begini. Padahal fitnah agar dirinya menjadi asisten pribadi. Kelemahan orang lain disebarluaskan agar dirinya menempati posisi yang bisa menggantikan posisi orang lain itu. Kedikannya mana uyubul qalb. Kelemahan nafsu, kelemahan hati. Kelemahan yang ketiga yang ada dalam diri manusia yang kita itu uyubur ruh. Nah, Nika paling tinggi nika. Uyubur ruh, kelemahan ruh. Ruh kula pun bancu dengan andi kelemahan. Benikin perak diri abak nika. Jasad nika. Kelemahan ruh ada. Apa kelemahan ruh? Yang kita agar tampak soleh, tampak rajin ibadah di hadapan orang.
Entar ka masjid, atena ruhna beni tero yalem Gusti Allah, beni tero taat ke Gusti Allah, beni tero abe semak ke Gusti Allah, justru ingin dipuji oleh orang lain agar kita tampak soleh di hadapan mereka. Kini ke kelemahan ruh. Artena ibadah tak karena Gusti Allah. Kini ke kelemahan ruh. Ibadah karena mencari popularitas, ibadah karena mencari pujian belaka, ibadah karena mencari upah boleh. Kenika saya maksud kelemahan ruh. Tujuan ibadah ni kasetong Gusti Allah. Kita ingin menunjukkan agar abak kulawan panjenengan betul-betul sebagai pelayan hamba, alayani Allah, budak Allah subhanahu wa ta'ala. Abak ni kata andik kekuasaan. Makanya ketika ibadah tujuannya satu, menunjukkan aku hambamu ya Allah. Iyyaka na'budu. Dek keajunan abtina anyum begini kamu. Menunjukkan ibadah karena Allah. Maka kelemahan ruh ketika beribadah karena yang lain selain Allah. Terus lemah. Terus mau meningkat. Terus tampak soleh di hadapan orang lain. Terus tampak alim di hadapan orang lain. Terus tampak gegek di hadapan orang lain. Itu kelemahan ruh yang harus selalu kita cari, yang harus kita kaji, yang harus kita temukan di dalam diri ini. Ketika semua kelemahan itu lebih bagus untuk kita cari, lebih gigih mencari daripada mencari pengetahuan sepun bedaya. Kelemahan kelebihan yang ada di dalam diri manusia. Sebab kula ben panjenengan mon nyari ilmu. Sebeda iya be harapan kok mak sukses. Sare ben panjenengan, kini kedekian kula ben panjenengan akan menyebabkan apa? Ujub ni ke bangga diri. Tahu sare-sarean. Kini ke berbahaya malah. Harapan kok mak sukses. Wah, mas mikir. Yo. Engkau malarat lambok. Mentak karena engkau berbini ya. Aduh, sabar. Lah, berarti abek maca kelebihan abek. Mentak karena abek sabar jangan. Padahal kesuksesannya bukan karena kesabaran, tapi karena Allah. Kini kan ujub pun. Ujub. Sabarlah karena. Yo lek. Engkau lambok lek. Montek karena awirit engkau lek, montak karena hafiz lisri lek. Ujub pun bangga. Berarti ma tahu kemampuan abek. Nah, kini kan ujub ani ke bangga diri. Dan itu berbahaya. Potensi untuk melahirkan yang kita itu watak sombong, yaitu ujub. Mon pun ujub bangga diri, beda peluang pun potensi untuk sombong. Karena bangga abek dek kemampuan abek pas lupa pas. Dek kebesaran Allah. Ini yang tidak diinginkan. Makanya tulusana raja ujub nih kan. Makanya sering saya sampaikan ketika Nabi Daud ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya mulai ujub abad. Ketika melihat ulat nang yade encompon, bodo olak merah. Kini olak kini. Kata di dalam hatinya kata Nabi Daud, apa tujuan pangeran, tujuan Allah mencipta ulat. Mak tak ada fungsi, dak barat, dak timur. Coba olak. Pon panjenengan ngabus olak, napa tujuan pangeran nyipta olak? Sing olak tak bisa memberikan makan manusia, macemper manusia, magetal beda beda. Kan tak ada fungsi kan? Nah, penyipta manusia lo ibadah ka Gusti Allah. Mak pas Allah nyipta olak. Nah, kemudian bacaan hati atena si akuli Nabi Daud terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegur Nabi Daud dengan satu engkika dinto pelajaran. Napa? Ada bu Gusti Allah. Daud, silakan kau pergi ke bukit sana. Silakan. Di situ ada orang, temui, belajarlah kau di atas. Nah, pas antar Nabi Daud ke gunung, ke bukit. Ternyata di atas itu ada seorang laki-laki hanya menyendiri. Singkat demi singkat, cerita apa, cakap demi cakap, bicara demi bicara, pas berbicara. Empian, Eka Dinto, sana apa tahun? Apa yang engkau lakukan berada di tempat ini menyendiri? Tidak ada.
Aku selama ini di sini selama 700 tahun menyendiri. Kenapa tujuannya? Tidak ada. Aku selama 700 tahun aku berniat kepada Allah. Aku ingin bertaubat, beribadah hanya khusus Allah di tempat ini 700 tahun. Tidak yang lainnya, hanya untuk beribadah 700 tahun. Mendengar nggak kenikah Nabi Daud mular nangis. Ya Allah, seporana Gusti. Oh benih, nikah cerita seolak gila. Nikah cerita setong. Cerita seolak benih nggak kenikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar ceritanya napanya man seolak gila. Jeritan seolak gila. Nah, epa nggak kenikah ben Nabi Daud. Pas olak kenikah epa bisa abenta. Nah, ini kan cerita seolak mun kenikah benih gila. Cerita tentang ibadah lain. Nah, lopat. Nah, cerita senikah seolak ketika Nabi Daud ngocak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ke atena apa Allah mak mencipta olak nikah ada fungsinya. Pas kemudian Allah memberikan pelajaran. Napa pelajarannya? Ulat tadi epa bisa benta ben Gusti Allah. Napa bentana? Omongnya bicaranya ulat tadi. Wahai Nabi Allah, kata ulat. Wahai Nabi Allah, Nabi Daud. Alhamdulillah selama aku diciptakan oleh Allah menjadi ulat. Setiap pagi, siang, aku membaca tasbih alfa marrah. Membaca tasbih alfa marrah. Sebanyak 1000 kali. Ketika malam tiba malam, datang malam aku menghaturkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat alfa marrah 1000 mendengar jawaban kenikah Nabi Daud kemudian molar nangis. Ya Allah, saporana Gusti, abtina ujub bangga diri, abtina mengira olak sobung fungsinya. Ternyata ulat ini setiap harinya bertasbih 1000 kali kepada engkau dan malam bersolawat kepada Rasulmu sebanyak 1000 kali. Kala manusia pancenengan sehari sana apa kali atas bi? Beda 1000 kali. Tak dapat berarti kala kau lah lemalam asolawat ke kanjeng Nabi berapa kali? Dapat 1000 kali? Tak dapat. Padahal kula ben pancenengan kelak ingin diaku umat. Mak pasti asolawat ke kanjeng Nabi. Todus abe kelak ketika menghadap merengek-rengek kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku akiab tidak ada ke kiamat pas entar ke kanjeng Nabi merengek-rengek todus. Semakin cerai asolawat ke kanjeng Nabi. Makanya ayo cerai asolawat ke Rasulullah. Masa kalah kau lah? Oh lah 1000 kali semalam. Abak ni kah umat tu kanjeng Nabi. Oh lah benih umat tu kanjeng Nabi. Oh lah ni ke makhluk ke Allah. Bukan umat tu kanjeng Nabi. Umat tu kanjeng Nabi kula baca dengan. Masa kalah kau lah? Umat tu saya minta syafaat ke lah tak asolawat ke kanjeng Nabi. Oh lah asolawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Kemudian pelajaran bagi Nabi Daud. Oh ternyata makhluk ke Allah walaupun ulat Arya ibadah ke Gusti Allah. Makanya cek ujub, cek bangga diri. Ternyata kebanggaan Nabi Daud ditepis oleh Allah dengan pelajaran ulat. Makanya ayo kula pancengan berlomba. Abe mari tak kalah kaula. Mulai mangken atau raki salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Paling tidak 1000 ni ke kategori banyak 1000 ke Kanjeng Nabi. Papadeng ke Kanjeng Nabi salawat ke ni. Ampian misalnya salawat tak ngarep napa ngarep syafaat setong berak saya harap kini ka berak. Kanjeng. Karena kelak kula panjenengan tak burun pasti akan merengek-rengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah saya paringi syafaat ben Gusti Kanjeng Nabi bukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ayo abek ni ka totak salawat ke Kanjeng Nabi ni ka totak ki totak karena Rasulullah cintanya totak dek ka kula ben panjenengan. Ada sehebat Kanjeng Nabi ni ka cinta ke umat tu sobong. Ring tua ke anaan terbatas cinta lagi. Terbatas. Tapi mun Kanjeng Nabi tak terbatas. Punten. Malah tu sana umat tak itangku ngaku ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kula ben panjenengan rek cerek ka Kanjeng Nabi. Solawat nyang arnyang. Tak pernah solawat serius ke Kanjeng Nabi ngatur lagi solawat.
Seare minimal 1000 kali dalam kategori baca. Minimal. Nyari sependa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gila. Siapa banyak ngandalakina salawat ebaktona salat ya. Nah, ya kau orang. Aku minta syafaat todus ke Kanjeng Nabi abah ni kaki. Kalau kau lah. Nah, kenika kelemahan abah. Nah, kelemahan ruh, kelemahan itu harus kita baca. Oh, ternyata engkau satias. Berak banyak ria lopot engkau. Banyak kekurangan na salawat ke Kanjeng Nabi. Ternyata olah salawat 1000 kali saben malam. Mangkana panjenengan mun bodo olah bodo napa cekuk kengkuk bodo olah tidak bodo olah pentong kecuali olah kini kacet agenggu mun olah berak lebet ya ada enlatina mi tepaan salawat bahaya mi tepaan maca tasbih engki kula ban panjenengan mun engak Nabi Sulaiman oning ka bahasana semut ka bahasana olah ka bahasana keben. Mun kula ban panjenengan bani Nabi Sulaiman. Mun Nabi Sulaiman beri ban Gusti Allah. Engki hebat pemahaman oning ke bahasa-bahasa binatang. Mangkana fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Lani beri pemahaman Nabi Sulaiman. Nah, mun kula ban panjenengan bani Nabi Sulaiman. Pokoknya pon cek lanyala ka makhluk ke Gusti Allah. Pon moga-moga manfaat barakah pelajaran penting yang bisa kita petik dari mutiara hikmah adalah ayo berlomba mencari kelemahan kekurangan yang ada dalam diri kita dalam rangka apa? Memperbaiki agar kita tetap dan selalu menjadi orang yang baik dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuk perbaiki kekapi kenika, evaluasi ki uyubun nafs, kelemahan diri untuk mencari fisik, mencari kebutuhan ayo apa halal apa anja satia, apa fokus panja. Nah, evaluasi uyubul qalb ki apa engkau dia senang kekuasaan karya sering nikah uyubur ruh, kelemahan ruh abak nikah. Ayo evaluasi apakah ibadah perak karena tampak fokus jadaan orang, apakah ibadah perak tampak komok jadaan orang, apakah ibadah perak tampak soleh di hadapan orang, ataukah ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan itu harus kita cari, insyaallah. Mencari kelemahan kenika dalam rangka fokus, insyaallah kita akan menjadi orang-orang sefokus indallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rezekiana sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.